Pak Jasdar ini sendiri laki-laki sini ya, di kelas ini ya. Iya Pak, sendiri laki-laki. Ya, harus ada apa itu? Harus tahan banting di sini Pak Untuk Jasdar. untuk ada untuk ditemani sama Pak Irham jadi berdua Ki Pak. Oh iya berdua ya. Oke, oke. Eh, kita langsung mulai saja ya Bapak Ibu ya. Sudah waktunya sudah lewat. Iya, Pak. Sudah masuk waktu. Izin Ibu Sri. Izin Ibu. Ya, silakan mulai. di-record, Pak. Iya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama dalam rangkaian tugas kita selaku CGP. Ini pertemuan perdana kita ya. Dan saya ucapkan juga selamat berbuka puasa bagi yang melaksanakan puasa setengah. Siapa tahu ada yang puasa setengah. Puasa setengah hari. Baik Bapak Ibu. Jadi pada hari ini kita dipertemukan di ruang virtual di alur eksplorasi konsep forum mandiri, forum diskusi ya. Kalau kemarin kita sudah di forum mandiri itu bagaimana kita mengeksplor pemahaman kita tentang pemikiran atau filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saat ini kita dipertemukan di ruang virtual guna menyatukan persepsi atau menyamakan persepsi antara apa yang dipahami oleh Pak Jasdar, kemudian apa yang dipahami oleh Ibu Hasrawati, Ibu Ermayanti, semua kita pertemukan di sini. Seperti apa kita melihat atau seperti apa kita mengenal atau memahami konsep filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Karena selama ini kita sudah sekian puluh tahun menjadi guru, tapi sebelum kita masuk ke guru penggerak, barangkali kita masih tabu, masih tidak mengenal siapa itu Ki Hajar Dewantara. Bahkan kadang-kadang kita membuat silent di sekolah, di guru-guru, kita pertanyakan siapa itu Ki Hajar Dewantara, masih banyak teman-teman guru yang tidak tahu. Nah, inilah gunanya kita pada hari ini. Di pertemuan awal kita hari ini, kita langsung berdiskusi bagaimana perspektif kita terhadap filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat bergabung Pak Abdul Haris Kurniawan di PP kita ya. PP Pak ya? Ya Pak. Pak Haris? Ya Pak, siap. Pak Abdul Haris. Selamat bergabung Pak Haris. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai diskusi kita pada hari ini, saya meminta Pak Jasdar dulu barangkali yang pimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini senantiasa dilancarkan dan tidak menemui kendala apapun. Silakan Pak Jasdar. Siap, terima kasih Pak atas kesempatannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru-guru hebat, kurikulum Merdeka, guru penggerak Angkatan 10. Hari ini merupakan pertemuan pertama kita di forum virtual. Untuk itu, alangkah baiknya sebelum kita mulai kegiatan, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dipermudah untuk memahami materi ke depannya. Amin. Untuk itu berdoa dimulai. Selesai. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Jasdar. Ya Pak. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini senantiasa dilancarkan, tidak terkendala oleh apapun. Karena pertemuan seperti ini rawan
terkendala oleh jaringan, terkendala oleh jaringan internet. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dilancarkan. Baik Bapak Ibu, sebagai pertemuan kita pertama hari ini, nanti kita akan melakukan diskusi sejauh mana kita memahami atau sejauh mana pemahaman kita terhadap filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari mulai diri, kemudian eksplorasi konsep di Mandiri, kita sudah sedikit mendapatkan gambaran seperti apa Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kita mengenal melalui videonya, kemudian melalui tulisan-tulisannya, bagaimana kita bisa sedikit banyak sudah mengenal sosok dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian lebih jauh lagi bagaimana nanti kita mengenal filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Dan kemudian bagaimana kita melihat relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan di Indonesia sekarang ini. Sebelum kita memulai diskusi kita, barangkali perkenankan dulu saya share screen ya, sebagai acuan kita bagaimana nanti kita bisa berdiskusi. Ini bisa kelihatan Bapak Ibu? Ya. Bisa, Ya. Pak. Kelihatan, Pak. Sudah bisa ya? Ya, Pak. Bisa, Pak. Ya. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jadi pada saat ini kita sedang berada di alur forum diskusi, karena kita durasi kita di alur 2 JP atau 2 jam dua jam pertemuan ya. Artinya kalau dikalkulasi berdasarkan menitnya, kita berada di sini selama 90 menit. Jadi 1 JP itu -45 menit. Apa yang akan kita laksanakan di ruang virtual ini? Jadi nama modulnya adalah Refleksi Filosofi Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Kemudian sesi pembelajarannya, forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang virtual. Jadi tugas kita di sini nanti akan berdiskusi sejauh mana pemahaman kita, sejauh mana kita memahami filosofi dari atau pemikiran kritis tentang pemikiran KHD di ruang ini. Kemudian, apa tujuan dari pertemuan kita pada hari ini? Yang pertama, kompetensi lulusan yang ingin kita tuju adalah yang pertama, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Jadi itu kompetensi lulusan yang ingin kita tuju ya. Jadi diharapkan setelah selesainya modul ini, inilah yang kita harapkan. Itulah yang menjadi harapan kita. Kemudian capaian umum dari modul ini, khusus di modul 1.1. Yang pertama, CGP mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki
Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Jadi, tugas kita selaku CGP. Pak, kelihatan di slide. Oh, enggak kelihatan ya? Iya, enggak kelihatan, kosong. Kalau ini Iya. sudah Belum, kelihatan Pak. ini. Kalau ini apa bisa ya? Saya kelihatan juga. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan ya. Iya, Pak. Mungkin lebih kepada pengaruh jaringan mungkin ya. Kalau seperti ini kelihatan. Iya, Pak. Kelihatan ya? Ya. Iya. Pak, terlihat. Terlihat. Nah, saya ulangi lagi ya. Iya, Pak. Jadi capaian umum modul ini adalah bagaimana nanti CGP mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional. Jadi tujuan kita berdiskusi pada hari ini adalah bagaimana kita menguatkan pemahaman kita tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian selanjutnya melakukan refleksi kritis. Refleksi kritis di sini adalah bagaimana kita mencari korelasi pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan dewasa ini, baik itu lokal maupun secara nasional. Di lokal itu adalah bagaimana kita melihat kondisi di daerah kita atau kondisi setempat dari sekolah kita misalnya, dihubungkan dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian bagaimana kita membuat refleksi kritis atau bagaimana kita mengkorelasi pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan secara nasional. Kemudian CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai semua guru adalah pemimpin pembelajaran. Namun dengan program PGP yang kita ikuti saat ini diharapkan bahwa kita menjadi seorang pemimpin yang lebih baik, lebih bagus lagi. Pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Ini yang diharapkan oleh melahirkan kemampuan intelektual, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa mengembangkan karakter. Kemudian capaian khusus. Secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu CGP mampu memiliki yang pertama pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya kira mulai diri kita sudah melakukan refleksi, kemudian dieksplorasi konsep forum mandiri, eksplorasi konsep mandiri. Kita juga sudah mendapatkan beberapa materi di situ ya, dengan menonton video, kemudian kita memahami beberapa tulisan dari Ki Hajar Dewantara. Saya kira kita sudah punya pemahaman tentang bagaimana dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian selanjutnya, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal sekolah dan konteks lokal kelas dan sekolah. Jadi diharapkan dengan selesainya modul ini setiap guru, setiap CGP memiliki keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid.
Kemudian selanjutnya, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Nah, itu capaian khusus dari modul yang kita pelajari saat ini. Kemudian agenda kita pada hari ini, ada pembagian-pembagiannya, dimulai dengan pembukaan, saya kira kita sudah masuk di sini selama 20 menit, kemudian refleksi kritis CGP, di mana nanti jadi bersiap, teman-teman CGP bersiap bagaimana memberikan gambaran atau bagaimana membuat refleksi kritis terhadap filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi saya ingin semua CGP secara bergilir menyampaikan refleksinya di kesempatan ini. Karena tujuan kita pada saat ini adalah bagaimana kita mencari persamaan atau menyamakan persepsi seperti apa pemahaman-pemahaman yang kita miliki terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi tidak apa-apa kita habiskan waktu di sini untuk melihat sejauh mana pemikiran dari teman-teman CGP. Jadi ada 10 CGP yang siap tampil pada hari ini, yang siap menyampaikan refleksi kritisnya. Jadi skenarionya nanti kita bagaimana setiap CGP dulu menyampaikan refleksi kritis tentang pemikiran KHD dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri ya sekaligus. Karena pertemuan kita ini yang pertama kali yang seharusnya didahului dengan pertemuan perkenalan. Tapi karena kita langsung masuk ke materi, jadi saya sampaikan melalui kesempatan refleksi ini sekaligus kita memperkenalkan diri. Jadi sebelum melakukan refleksi, perkenalkan diri, nama, dan tempat di mana mengajar atau hal-hal lain yang barangkali yang penting untuk diketahui sesama teman-teman CGP. Kemudian selanjutnya dialog atau diskusi dan tanya jawab. Setelah masing-masing nanti teman-teman CGP membuat refleksi kritis, kemudian kita berdialog. Dialog di sini ada sekitar 20 menit durasi waktu yang kita siapkan untuk berdiskusi dan tanya jawab. Bagaimana kita saling bertanya atau saling mengkomunikasikan apa yang kita sudah refleksikan di awal. Kemudian selanjutnya refleksi dan umpan balik selama 10 menit. Jadi saya kira ini mungkin nanti refleksi dan umpan balik ini mungkin bisa berupa penguatan-penguatan apakah dari saya ataupun dari teman-teman CGP yang lain. Kemudian selanjutnya di penutup 5 menit. Kalau misalnya kebiasaannya kita di penutup, mungkin bagaimana kita menyampaikan untuk kegiatan selanjutnya atau kegiatan yang akan datang, kemudian bagaimana ditutup dengan sesi-sesi foto bersama atau andaikan kita di forum ini bisa buka bersama ya barangkali di penutup itu kita bisa buka bersama ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini baru tujuan ini. Kalau tadi capaian ya. Tujuan pembelajaran, peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Jadi pemahaman yang kita miliki saat ini bukan sekedar untuk kita ketahui, tetapi bagaimana kita mengkomunikasikan dengan orang lain. Dengan kata lain, bahwa kita tidak sekedar mengetahui pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, tetapi kita sudah bisa mengkomunikasikan, kita sudah bisa membuat refleksi kritis, kemudian bisa memberikan tanggapan kepada teman-teman yang lain. Sehingga diharapkan setelah pembelajaran ini
teman-teman semua sudah mampu merefleksikan seperti apa pemikiran Ki Hajar Dewantara, bisa mengimbaskan kepada teman-teman yang lain, tidak sekadar bahwa apa yang kita ketahui untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa mengimbaskan atau bisa mentransformasi pemikiran Ki Hajar Dewantara kepada teman-teman guru yang lain, apakah melalui komunitasnya atau melalui kolaboratif di sekolahnya, untuk kita sama-sama punya pemahaman yang sama tentang Ki Hajar Dewantara. Itu tujuan dari pembelajaran kita. Nah ini skenario-nya Bapak Ibu. Jadi di pembukaan, yang pertama fasilitator membuka forum diskusi dengan menegaskan tujuan pembelajaran. Sekiranya sudah selesai. Kemudian fasilitator meminta CGP untuk saling membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi praktik baik untuk lebih kritis dan reflektif dalam memaknai dan menghayati pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Jadi ini nanti yang akan kita lakukan atau kita laksanakan. Jadi saya harapkan semua teman-teman CGP bisa menyampaikan ini, bisa bisa tampil all out di sesi ini nanti. Kemudian setiap CGP menyampaikan atau memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini nanti bagaimana teman-teman bisa menyampaikan sejauh mana pemahamannya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian bagaimana Bapak dan Ibu bisa membuat relevansi atau bisa mengkorelasikan dengan kondisi pendidikan saat ini. Baik itu dari sudut pandang lokal, kemudian maupun di bagaimana kita melihat pendidikan secara nasional. Gitu ya. Kemudian di sesi selanjutnya dialog atau diskusi dan tanya jawab. Jadi kalau tadi semacam monolog masing-masing CGP, sekarang sudah kita di sesi dialog. CGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dan saling bertanya. Kemudian fasilitator memandu dialog. Jadi sebentar saya cuma memandu dialog. Saya sebagai moderatornya. Kemudian sesi selanjutnya refleksi dan umpan balik. Fasilitator memberi umpan balik untuk memberi penguatan terhadap pemahaman CGP. Jadi di samping saya selaku fasilitator yang memberikan umpan balik penguatan, bisa saja penguatan itu dari teman-teman CGP yang lain. Jadi itu ya. Jadi penguatan-penguatan di sini bagaimana kita bisa menguatkan pemahaman kita atau apa yang masih kurang dalam diskusi, itulah nanti kita kuatkan di sesi refleksi dan umpan balik. Kemudian refleksi pembelajaran ditulis pada aplikasi yang disediakan oleh instruktur atau di Padlet, seharusnya di Padlet ya. Tapi karena saya kira kita tidak memungkinkan untuk kita menggunakan Padlet karena ini akun masih dipinjamkan oleh admin ya. Jadi nanti kita akan di sesi-sesi selanjutnya kita bisa menggunakan Padlet atau Jamboard apa dan sebagainya. Saya kira Bapak dan Ibu lebih paham tentang ini aplikasi-aplikasi seperti ini. Kemudian penutup, fasilitator menutup kegiatan pembelajaran eksplorasi konsep forum diskusi, refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi di sekitar 5 menit terakhir kita akan melakukan acara penutupan. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kesepakatan belajar, ini juga penting ya. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, itu harus. Berpikiran terbuka dan saling menghormati.
Ini yang penting ya. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Mendengarkan di sini dalam arti bahwa peserta atau teman-teman CGP yang tidak dalam keadaan berbicara atau menyampaikan pendapat, itu mikrofonnya dalam keadaan mute ya. Artinya dimatikan mikrofonnya. Nanti dinyalakan lagi pada saat akan menyampaikan sesuatu. Berpendapat setelah dipersilakan. Jadi ada beberapa fitur-fitur di LMS di Jimit ini yang bisa kita gunakan untuk bagaimana meminta kesempatan. Seperti di raise hand, saya kira teman-teman sudah lebih paham ya, apalagi sudah lebih sering mengikuti virtual seperti ini. Kita Bapak dan Ibu semua sudah paham fitur-fitur yang ada di Jimit. Kemudian berpartisipasi penuh, ini yang kita harapkan ya. Kita tidak ingin bahwa diskusi kita hari ini terlewatkan begitu saja. Kadang-kadang yang kalau misalnya diskusi-diskusi yang kadang terjadi, yang banyak yang banyak yang monopoli ya. Kenapa sampai monopoli? Karena yang diharapkan mau berbicara itu diam saja, terpaksa yang aktif ini mau menggunakan kesempatan itu. Yang kita tidak mau seperti itu. Paling tidak semua punya kesempatan yang sama untuk bagaimana menyampaikan pendapatnya. Supaya ramai nanti diskusinya. Mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Tentu saja perasaan gembira. Karena saya tahu Bapak Ibu tidak mudah kita meluangkan waktu kita di jam-jam seperti ini. Sangat-sangat rawan ya Bapak Ibu ya. Saya kira ini sudah jelas ya. Saya kira sudah jelas. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah jelas dari tayangan tadi? Insya Allah, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jadi jelas ya? Iya, Pak. Jadi poin pentingnya bagaimana setiap CGP mempersiapkan diri tampil monolog. Monolog dulu ya, bagaimana menyampaikan. Jadi dimulai dengan perkenalan, kemudian sampaikan seperti apa pemahamannya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian teman-teman yang lain menyimak di sini bahwa ada saatnya nanti kita akan berdialog. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bang Riana misalnya, kalau misalnya bisa nanti di forum atau dialog nanti bisa disanggah oleh Bang Serawat, ya silakan. Itulah tujuan kita berdiskusi. Ya Bapak Ibu ya, saya kira bisa paham sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Paham. Siap, Pak. Satu yang saya lupa ya Bapak Ibu, mungkin waktunya sekarang kita bisa aktifkan kamera dulu. Aktifkan kamera dulu. Melalui kesempatan pertama atau kesempatan perdana pada hari ini, bagaimana kalau kita sepakat mengangkat Pak Jasdar sebagai ketua kelas? Iya, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Jadi dia ketua kelas. Ya. Paling ganteng. Jadi Begitu Paling Pak, ganteng. begitu kalau sendiri ke laki-laki Pak. ya harus begitu. Jadi tugasnya nanti Pak Jasdar bagaimana artinya menyambungkan informasi antara saya dengan teman-teman CGP yang lain, antara teman-teman CGP yang lain dengan admin misalnya, kalau misalnya ada hal-hal yang kemudian bagaimana nanti bisa selalu berkoordinasi mengenai tugas-tugas. Itu nanti kita supaya gampang kita koordinasinya, gampang kita komunikasi. Jadi saya tinggal komunikasi dengan Pak Jasdar yang langsung eksekusikan. Seperti nanti kalau misalnya di ruang, karena
selama 3 hari ini kita akan berada di ruang virtual ya. Jadi hari ini mulai, kemudian tanggal 20-21 itu kita berada di ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi pertama dengan ruang kolaborasi kedua. Di situ nanti kita akan bikin kelompoknya. Tugas-tugas membuat kelompok inilah yang kira-kira barangkali Pak Jasdar nanti ya bisa mengatur semuanya. Tapi ingat, hilangkan nepotisme. Jadi ingat Pak Jasdar, jangan sampai dolang Kecamatan Mariso semua kumpul di sini semua. Kecamatan apakah Manggala apa ya? Manggala ada ya? Ada Manggala. Iya, Antang. Pak. Antang. Hadir Pak Manggala. Nah, yang kita ingin bahwa CGP Makassar di kelas 79 ini itu sama-sama memiliki pemahaman yang sama, memiliki kompetensi yang sama, kemudian berhasil bersama, gitu ya. Jadi hilangkan apa di sini ya, individualisme, yang adalah kolaborasi. Bagaimana kita selalu berkolaborasi. 10 CGP di kelas 79 ini semua harus mampu berkolaborasi. Karena kolaboratif di sini adalah salah satu nilai yang harus dimiliki oleh seorang calon guru penggerak atau seorang guru penggerak. Saya kira seperti itu ya. Siap, Bisa kita sepakat ya, Pak Jasdar sebagai ketua kelas. Siap Pak, sepakat. Baik Bapak Ibu, Pak. untuk kegiatan kita yang pertama, bagaimana kita melihat atau saya ingin melihat sejauh mana pemahaman kita tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Silakan Bapak Ibu, apakah kita mulai dari absen pertama atau mau raise hand? Kalau misalnya yang raise hand, berdasarkan raise hand-nya, siapa yang mau mulai pertama? Sebelum dimulai Pak, boleh bertanya dulu? Silakan Pak Jasdar. Untuk waktunya Pak, misalnya satu orang berapa lama diberikan kesempatan untuk memaparkan? Maksimal 2 menit ya, karena sebenarnya maksimal 3 menit, tapi maksimal 2 menit. Oke, siap Pak. Maksimal 2 menit. Nah, saya kira kita bisa saya masih ingat kita di debat Capres ya, seperti apa kita menggunakan waktu yang 2 menit itu. Saya kira waktu 2 menit itu kita bisa gunakan untuk bagaimana memaparkan. Kalaupun misalnya tidak sampai 2 menit ya, kalau kemampuan kita cuma sebatas itu ya, silakan. Kalau cuma misalnya tidak sampai 1 menit ya silakan. Masih ada waktu yang tersedia kemudian kita tidak mau gunakan ya silakan langsung dilemparkan kepada yang lain lagi. Saya kira seperti itu ya, Pak Prabowo sering begitu ya. Masih ada waktu yang tersisa, masih mau digunakan. Nah, kalau tidak mau ya kita pindah. Seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, ada yang mau raise hand pertama? Jadi kita mudah-mudahan kita semua dapat kesempatan ya. Atau kita mulai dari ketua kelas dulu, Pak Jasdar. Iya boleh. Iya, Pak. Pak Jasdar nanti yang menunjuk kepada siapa dia untuk kesempatan kedua. Silakan Pak Jasdar. Diborongin saya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelas 10, CGP Angkatan 10. Pertama-tama saya perkenalkan diri, saya Jasdar Jupri dari UPT SPOP SD Negeri Bontoranu 2. Saya mengampu mata pelajaran PJOK. Saya bertugas di Bontoranu kurang lebih 5 tahun. Untuk perkenalan, saya kira itu saja dari saya. Baiklah, rekan-rekan pendidik sekalian, saya akan mencoba untuk merefleksikan hasil pemikiran filosofi Dewantara tentang pendidikan nasional. Menurut saya, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini
boleh dikatakan bahwa suatu konsep yang tidak lekang oleh waktu, di mana konsep ini muncul tahun 1900, tapi ketika kita masuk ke dalam materinya, menghayati, itu masih relevan sampai sekarang. Bahkan semakin konsepnya ini semakin banyak digunakan. Kenapa saya katakan bahwa ini suatu konsep yang tidak lekang oleh waktu, di mana suatu pemikiran seorang pendidik yang awalnya jadi menuntut, dengan adanya filosofi ini berubah menjadi sebuah tuntunan. Jadi bukan menuntut tetapi menuntun. Ini kadang orang susah membedakan antara menuntut dan menuntun. Untuk konsep pendidikan yang dimaksud dalam filosofi Nusantara, yaitu kita bukan diwajibkan atau dituntut untuk menuntut siswa untuk menguasai kompetensi minimum, tetapi kita dituntun untuk bagaimana mengarahkan kemampuan kodrat siswa, kemampuan dasar siswa, karena setiap siswa itu memiliki kemampuan dasar. Jadi kemampuan dasar inilah yang akan kita arahkan melalui pengajaran. Jadi kita menuntun melalui pengajaran, mengarahkan pengetahuan dasar siswa ini supaya tidak terpengaruh dengan pengetahuan luar yang sifatnya negatif. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini juga mengingatkan saya sebuah konsep dari salah satu dosen Universitas Hasanuddin tentang bagaimana pentingnya penanaman pendidikan karakter sejak dini. Bahwa walaupun anak-anak itu memiliki kodrat masing-masing, kemampuan alamiah, namun pendidikan budi pekerti itu merupakan sebuah tameng yang menjaga kemampuan murni itu supaya tetap bernilai positif. Saya kira demikian dulu Pak untuk refleksi dari saya. Mungkin sudah lewat 2 menit. Saya kembalikan dulu. Kita berikan aplaus untuk Pak Jasdar. Itulah gambaran seperti apa Pak Jasdar melihat, memahami pikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, selanjutnya Pak Jasdar, kepada siapa mau dilemparkan lagi? Saya lempar dulu ke yang jauh Pak. Mungkin Ibu Nurdianti. Ya, Ibu Nurdianti. Iya, baik. Ibu Nurdianti. Jauhnya di mana Ibu Nurdianti? Atang? Di Manggala kayaknya Iya, Pak. di Antang. Manggala ya, Antang Silakan Raya. Bu Nurdianti. Ya, baik Pak, terima kasih. Silakan Bu Nurdianti. Iya, kedengaran Pak suaranya? Terdengar ya? Iya. Ya baik, bismillah. Perkenalkan, nama saya Nurdianti dari SD Islam Terpadu Unggulan Mawaddah Antang. Ya, alhamdulillah, salam kenal guru-guru hebat semuanya. Baik, langsung saja ke tadi ya, bahwa bagaimana refleksinya ya tentang modul yang telah dipelajari. Jadi Masya Allah ya, setelah belajar tentang modul yang mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara ini sangat membuka pikiran saya bahwa pendidikan sebenarnya memang tujuan utama dari pendidikan itu bukan hanya kita memberikan pelajaran, tapi sebenarnya kita sedang membangun sebuah karakter, sedang mempersiapkan anak peserta didik kita, anak-anak kita untuk kemudian bagaimana dia bisa memiliki memiliki nilai-nilai kemanusiaan dalam dirinya. Jadi agar seperti tujuan kita ya, hampir semua tujuan manusia sama ya, keselamatan. Ada yang saya paling fokus di pernyataan Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa supaya dia menjadi manusia yang mendapat keselamatan. Jadi bahwa proses pendidikannya itu bukan hanya untuk dunianya, tapi untuk akhiratnya. Saya menanggapinya seperti itu. Jadi pendidikan itu pada dasarnya adalah bagaimana kita memusatkan
kepada peserta didik pembangunan karakter mereka. Dan satu lagi yang paling menurut saya paling sangat menarik ketika membaca itu bahwa pada dasarnya kita itu harus menghargai kodrat yang sudah anak-anak miliki. Jadi kita tugasnya hanya menuntun saja, membersamai mereka sampai mencapai tujuannya. Ya, saya rasa cukup Bapak Ibu guru. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurdianti. Kita berikan Iya. aplaus dulu. Jadi inti dari pembahasan Ibu Nurdianti adalah bagaimana pendidikan itu merupakan tidak sekedar pada intelektualnya saja, tetapi lebih kepada pengembangan karakter seperti ya, Ya, benar. pendidikan budi pekerti. Silakan Bu Nurdianti, kepada siapa mau dilemparkan? Ya, baik. Silakan kepada Ibu Angriana. Ini teman Ya. lama ya Bu ya, karena Terima kasih, pendidikan Guru. bersama ya. Ketemu di ruang virtual. Oke, baiklah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggriana. Saya berasal dari UPTSP SD Negeri Bontolan 2. Saya satu sekolah, Pak, dengan ketua kelas. Kebetulan saya mengampu di kelas 5. Beliau mengampu PJOK. Alhamdulillah. Jadi ada temannya. Kalau Pak Jasdar itu basicnya sama dengan saya, Nah, sama-sama Guru Lala, sama PJOK. PJOK. Ya. Lanjut Ibu, lanjut. Ya. Silakan. Baiklah. Untuk bagi saya, refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara itu, menurut beliau, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Nah, intisari dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara yang saya lihat di sini adalah perubahan, di mana menurut beliau itu perubahan itu kekal adanya, dan pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh, di mana kebudayaan itu harus dinamis, tidak boleh statis, begitupun juga pendidikan, karena di mana kalau pendidikan tidak mengikuti sebuah perubahan, pendidikan yang stagnan pasti akan menimbulkan sebuah kerancuan atau kekacauan. Ada relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan. Ada 3 kerangka perubahan yang saya baca. Yang pertama itu kodrat keadaan. Yang kedua ada prinsip perubahan, di mana prinsip perubahan ini terdiri dari asas trikon, yaitu kontinu, konvergensi, dan konsentris. Dan yang ketiga itu adalah perubahan pada budi pekerti. Dalam konteks Ki Hajar Dewantara, beliau memang sangat menuntun. Jadi kita sebagai guru bukan menuntut, tapi menuntun. Beberapa makna yang mendalam tentang menuntun menurut beliau, yaitu yang pertama, kita sebagai guru harus hanya sebagai pemberi petunjuk. Guru tidak hanya memberikan jawaban, tetapi kita harus membantu murid untuk menemukan jawaban mereka sendiri. Jadi di sini juga dengan kita memberikan petunjuk akan timbul juga membangun kemandirian di peserta didik. Jadi konsep menuntun juga mengajarkan pentingnya kemandirian di murid kita dalam belajar. Dan juga di sini makna dalam menuntun menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah pembentukan karakter. Jadi kita di sini tidak hanya mengajar, tetapi membentuk karakter murid juga. Jadi sebagai guru kita harus juga memberikan teladan kepada murid, membimbing dalam menghadapi konflik dan membantu murid kita tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan beretika. Mungkin cukup itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bang Riana. Jadi fokusnya adalah bagaimana pengembangan karakter, pengembangan budi pekerti anak melalui kegiatan menuntun itu tadi ya. Jadi guru tidak sekedar membantu atau memberikan jawaban, tetapi memandu anak untuk mencari jawaban. Sehingga hal ini bisa menumbuhkan kemandirian. Itulah karakter yang mungkin inilah inti dari menuntun. Bagaimana kita bisa mengantar anak-anak kita menjadi siswa atau pelajar yang mandiri. Selanjutnya Ibu Angriana, kepada siapa? Saya memilih Ibu Ulfayanti, Pak. Silakan Ibu Ulfayanti. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Bu Anggi kesempatan ini. Baik, nama saya Ulfayani. Saya berasal dari UPT SPF SD Impres Mariso 3. Saya sebanyak satu kecamatan di sini Pak, dari Kecamatan Mariso. Sebagian besar dari Kecamatan Mariso semua. Mantap Ya. Mariso. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang reflektif kritis tentang pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Baik, di mana peran pendidik diibaratkan sebagai seperti seorang petani yang di mana dia dapat merawat tumbuh tanamnya tanaman agar dapat berbuah dengan baik sehingga menghasilkan hasil yang baik juga, Pak. Jadi kita sebagai pendidik di mana membimbing anak, menuntun anak ke jalan yang baik mulai dari nol hingga sampai anak itu bisa semampu kita juga agar dan dapat melayani segala bentuk kebutuhan murid. Kita juga dapat bisa sebagai pembimbing yang di mana memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan kemampuannya, namun tetap tentunya diperlukan tuntunan dan arahan dari kita atau dari orang tua agar supaya anak tidak kehilangan arah dan menemukan jati dirinya dan tidak membahayakan bagi diri anak. Gitu Pak, memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih jalannya yang terbaik, namun tetap dituntun, tetap diarahkan agar anak tidak dapat terjerumus ke jalan yang salah. Hilang suaranya Pak, mikrofonnya Pak. Maaf Ibu. Eh. Jadi di sini ya, kadang-kadang kalau misalnya seperti itu, tolong diingatkan karena kadang-kadang kita lupa ya. Kadang-kadang kelihatan kita berbicara tapi tidak ada sampai kadang-kadang itu ya. Jadi, saya bersyukur bahwa teman-teman CGP di Makassar ini cepat tangkap semua. Begitu ada, istilahnya mungkin karena di Makassar itu dikenal dengan reaksi cepat. Reaksi cepatnya kalau di Mariso itu saya tahu sekali tuh. Bagaimana reaksi cepat itu selalu mondar-mandir di Mariso, Kecamatan Mariso. Terutama yang daerah ke sana, Raja Wali apa dan sebagainya ya. Itu reaksi cepat dan itu terbawa di CGP. CGP-nya juga cepat tanggap. Baik Bapak Ibu, itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Ulfayan ya. Bagaimana memberikan gambaran bahwa sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian Ibu Ulfayani, kepada siapa akan diberikan? Silakan Ibu Ulfa. Ya, baik, saya berikan kepada Ibu Santiana dari Patumpu. Ibu Santiana. Ya Pak, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santiana, saya guru bidang studi pendidikan agama Islam kelas 4 sampai 6. Baik, tentang refleksi kritis tentang Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan dan pengajaran merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan karena untuk memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat Indonesia, di mana tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak untuk mengembangkan pemikiran, watak atau karakter anak untuk mencapai suatu keselamatan dan kebahagiaan. Namun,
masih ada beberapa penerapan atau pokok-pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara baik dalam konsep dan praktek pendidikan kita selama ini belum sepenuhnya dilaksanakan. Karena itu, karena pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak pernah lekan dengan waktu maupun dengan zaman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak. Kenyataannya tak lekang oleh zaman. Seperti itulah yang disampaikan oleh Bu Santiana. Saya kira kita sepakat bahwa apa yang menjadi pemikiran atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara senantiasa dia merupakan kekinian ya. Kapan saja di zaman apa saja dia akan selalu relevan dengan apa yang ada. Sehingga pemikiran Ki Hajar Dewantara ini yang dijadikan sebagai patokan bagaimana kita bisa memerdekakan siswa dalam belajar ya. Kemudian kepada siapa Ibu Santiana berikan? Masih ada berapa lagi? Ibu Ratnawati. Ya. Silakan Ibu Ratnawati. Ya Pak. Terima kasih Pak Ibu Santiana atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ratnawati. Saya mengajar di SLB Negeri 1 Makassar. Saya mengajar anak berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual atau biasa kita sebut dengan tunagrahita. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut beliau, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Beliau juga memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Dari pemikiran ini dapat disimpulkan bahwa meskipun berbeda, namun antara pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Sekian Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu Ratnawati. Ya. Bagaimana beliau memberikan gambaran tentang pendidikan dan pengajaran seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yang dipaparkan Ki Hajar Dewantara. Dan ini barangkali di sini tantangan terberat ya, Ibu Ratnawati sebagai guru pada sekolah khusus. Iya Pak. Sekolah anak yang berkebutuhan khusus seperti ini. Saya kira di sinilah betul-betul dibutuhkan atau istilahnya, yang kata menuntun ini betul-betul kita bisa sudah harus menjadi kewajiban di sana ya. Iya Pak. Harus keharusan bahwa kebiasaan menuntun di sana itu lebih banyak dibanding daripada mengajarnya. Menuntun ini yang harus lebih banyak gitu ya. Kemudian siapa lagi yang belum? Ibu Siti Rosmi Pak. Ibu Siti Rosmi sudah hadir. Ya, belum Pak. Juga. Sudah hadir Ibu Rosmi ya? Ibu Rosmi, silakan Ibu Rosmi.
Kayaknya audionya oleh Ibu Rosmi. Ibu siapa lagi yang belum? Ibu Erma juga. Ibu Erma. Ibu Erma, silakan Ibu Erma, menunggu Ibu Erma belum. sambil kita menunggu ya. Ibu Irma. Mungkin ada masalah dengan audionya. Silakan Ibu Ermayanti. Saya Pak, Ibu Ermayanti Pak. Silakan Ibu. Baik Pak. Baik Kak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ini baru pertama kali kita ya. Saya Ibu Erma dari UPT SPF SDI Impres Batu satu, ingin memaparkan terkait pemahaman saya dengan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, proses belajar menurut Ki Hajar Dewantara itu merupakan proses bagaimana memanusiakan manusia sehingga mampu memerdekakan manusia dalam segala bentuk aspek kehidupan. Halo? Kedengaran Pak? Iya, kedengaran. Semoga gak putus-putus. Putus-putus. Bagaimana kedengaran Pak? Kedengaran Kak. Ya, Putus-putus Kak. Semoga putus-putus ya Bu ya. Saya ulangi Pak Di. Di sini pemaparan saya terkait bagaimana saya memahami tentang pendidikan menurut Hajar Dewantara, yaitu proses pembelajaran yang memanusiakan manusia sehingga mampu memerdekakan manusia dan ya dalam segala aspek hidup, baik itu secara fisik, kemudian mental, jasmani maupun rohani, sehingga guru mampu mengolah ketiga aspek tersebut dalam misi kemudian olahraga sehingga menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa Pak. Kemudian adaptif pun prinsip pimpinan berdasarkan Kayaknya bermasalah audionya Ibu Ermayanti ya.
Iya, putus-putus, Pak. Ya. Baik, Ibu. Kalau saya Pak, dengar Pak. Sebentar Sudah Ibu, bisa didengar, sebentar Pak. Ibu Rosmi. Sudah. Sekalipun putus-putus ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Ermayanti yang kita tangkap tadi adalah bagaimana pendidikan itu adalah bagaimana memanusiakan manusia. Itu intinya ya. Nah, itu. Kemudian bagaimana pengembangan karakter melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu yang kita bisa tangkap ya dari mungkin mudah-mudahan audiennya sebentar akan lebih bagus lagi pada saat kita berdiskusi. Kemudian selanjutnya ini yang terakhir barangkali Bu Rosmi ya. Bu Rosmi. Masih ada yang di belakangnya? Masih ada, Pak. Silakan Ibu Rosmi dulu. Bu Nur Wahida juga belum. Baik, Oh, Bu Nur Wahida ya. atas kesempatan yang saya perbaiki di audionya, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Siti Rosmi. Saya dari UPT SPF SD Negeri Kakatua, Kecamatan Mariso. Jadi, menurut saya konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah sesuatu yang pembelajaran yang bersifat holistik. Di mana holistik ini artinya sesuatu yang dipandang secara utuh sebagai satu kesatuan. Yang di mana murid atau peserta didik di sini dibentuk menjadi seorang insan atau seorang murid yang dibimbing secara utuh melalui rasio, olah rasa atau jiwa serta olahraga dalam suatu pembelajaran. Di mana pembelajaran ini berpusat pada peserta didik, sehingga pada proses pembelajarannya murid dapat melaksanakan sistem pembelajaran yang bersifat terbuka, serta ada kebebasan serta menyenangkan bagi murid. Jadi menurut saya Pak, hal ini sesuai dengan relevansi tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang diajar melalui tingkat atau fase perkembangannya, sama seperti yang kita ajarkan di sekolah-sekolah itu diajarkan melalui fase-fase, mulai dari fase A, B, dan C. Ya. Terima kasih, saya kira cukup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Rosmi ya? Sudah bisa menyampaikan penetapan fase-fase dalam peningkatan di fase kelas itu adalah itu bagian dari bagaimana menuntun anak atau membelajarkan anak berdasarkan samannya ya, berdasarkan kodrat dan samannya. Kalau misalnya kodratnya anak-anak misalnya di kelas rendah itu mulai dari fase berapa ya? Fase A ya. Di Fase A. Nah, fase A itu mungkin kodrat mereka itu sama, bahwa mereka lebih cenderung kepada bermain.
dunia bermain. Dunia bermain. Sehingga bagaimana seorang guru bisa membelajarkan mereka melalui pola bermain itu tadi. Nah itu, makanya di situ kelihatan bahwa bagaimana kita menuntun anak, membelajarkan anak berdasarkan itu tadi, berdasarkan kodrat dan samannya. Saya kira itu ya disampaikan Bu Rosmial ya, poin pentingnya di situ. Kemudian selanjutnya Ibu Wahidah. Ibu Wahidah Nur Wahidah Ahmad. Silakan Ibu Nur Wahidah. Jaringan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Nur Wahidah Ahmad di asal Suaranya hilang. Kenapa tiba-tiba saya lihat ini? Mungkin merata jaringan ini ya. Silakan Kenapa di Bu pertengahan dialog tiba-tiba jelek semua? Iya. Tapi kadang-kadang loss juga, kadang-kadang makasih juga loss, kadang-kadang ya. baik, seperti yang sudah saya tentang filosofi pendidikan di Haji. Saya jaringannya bukan antara udah juga. Lanjut Ibu Nur Wahidah. Jaringan enggak kan dah? Iya, begitu semua saya dari kakak tua, jaringannya yang kurang bagus di sana. Ya, karena kita tadi lumayan semua kayaknya ini kedengaran Jika. Iya, Kak? Iya. Terus ini dari kakak tua ini enggak mungkin jaringan Satu kayaknya nak pakai jaringan ini karena bersamaan semua ya. Pak Tompo ini 5G kayaknya, bersih nak. 7. Bukan 5. Pak Tompo itu sampai Tidak dirasa buka ini orang kalau begini guys. 1 jam terus sampai Oke Bapak Ibu. Jadi nggak bisa juga Bisa nih Pak Bu Wahidah, Pak, bagus nih. Ya. Sudah kedengaran Pak? Intinya bahwa saya sudah selesai. Silakan Ibu Wahidah, dilanjut. Setelah saya dimut lagi. Itu kadang-kadang itu jaringan itu kadang-kadang. Iya, minta Dimut maaf suara, Pak, Kak. jaringannya satu. Ya. Tiba-tiba tadi sudah habis paket data pribadi. Oh gitu. Silakan Ibu, silakan. Ya, semangat. Ya. Bismillah, kedengaran kita di perkenalannya jadi menurut saya pemahaman filosofi tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun kodrat anak sehingga mendapatkan atau mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kalau tadi tujuan pendidikan itu sendiri membelajarkan anak sesuai dengan kebutuhannya, kemudian anak dapat memperoleh keselamatan di dunia baik di akhirat, seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Nurdianti. Saya sangat sepakat bahwa ketika anak mendapatkan atau memperoleh kebahagiaan, keselamatannya di dunia karena pengetahuan atau pendidikan yang diberikan dengan sangat baik oleh para pendidik, maka anak juga akan memperoleh garis bawah yaitu kebahagiaan masing-masing anak ketika
mencapai keselamatan, maka anak juga akan bahagia. Untuk itu guru perlu berperan penting, untuk keselamatan dan bahagia anak itu sendiri. Seperti 3 konsep yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang mendorong. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita close dulu Ibu Nur Rahida dulu dengan segala upaya mampu memberi. Maaf, Apa yang disampaikan segala keterbatasan jaringan. Bu Hasra Pitawang. Masih ada ya? Oh, Ibu Hasra. Aduh, sembunyi Bu Hasra tadi jadi terlindung di sini. Bu Hasra, Pak. Bu Hasra. Silakan Ibu Hasra. Paling semangat puasanya ini, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana guru hebat, masih semangat? Karena jam-jam rawan kalau jam segini nih kayaknya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Hasrawati SPD dari UPT SPF SD Negeri Kakatua. Saya bertugas di kelas 5. Ya, refleksi mengenai Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan merupakan tuntunan hidup tumbuhnya anak-anak, di mana kita sebagai guru harus membudidayakan manusia yang beradab terhadap 2 kekuatan yang selalu kita alami, yaitu kodrat alam dan kodrat manusia. Selain itu, pendidikan juga menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya pendidikan, di mana pendidikan sebagai tempat ruang untuk melatih dan berkembangnya anak-anak sesuai dengan potensi yang dimiliki anak-anak tersebut. Sehingga kita sebagai guru harus mampu membimbing anak-anak kita untuk mencapai apa yang dia inginkan. Terima kasih Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hasrawati. Sama-sama Pak. Tadi Bu Hasrawati sebagai penutup ya, bagaimana kita melihat gambaran sejauh mana pemahaman kita terhadap pemikiran atau filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pasti bahwa tujuan kita adalah bagaimana kita menemukanali seperti apa pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya kira di eksplorasi konsep di Mandiri kita sudah belajar ya. Mulai dari menonton videonya, Ki Hajar Dewantara itu seperti apa, bagaimana perjuangan beliau menegakkan atau mengusahakan pendidikan untuk rakyat semesta Indonesia. Kemudian sampai diasingkan ke Belanda dan seterusnya, saya kira itu Bapak dan Ibu sudah tahu. Dan pokok bahwa pada hari ini saya sudah mendapatkan gambaran bahwa CGP yang ada di yang bersama saya saat ini sudah memahami sejauh mana pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekalipun masih ada yang masih membaca, oke, kita tidak apa-apa membaca. Tapi ini nanti akan melatih kita ya, kebiasaan-kebiasaan. Mungkin di awal kita masih membaca, kemudian pada saat terlatih untuk selalu berucap, selalu menyampaikan argumen-argumen, itu nanti akan lebih terbiasa, lebih terasa. Itulah gunanya bagaimana di ruang diskusi ini saya berikan kesempatan semua untuk memberikan kesempatan untuk bicara. Supaya itu tadi terlatih, terasah bagaimana kemampuan kita berkomunikasi. Ya, karena kita tidak menafikan ya, banyak di antara teman-teman guru ya
yang untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan sesuatu kepada teman atau guru yang lain itu mereka tidak mampu. Mudah-mudahan melalui forum diskusi seperti ini kita semakin terlatih, kemampuan kita semakin terasah untuk selalu bisa berkomunikasi dengan orang lain. Baik itu dengan lingkungan kita selalu lingkungan guru maupun lingkungan yang di luar dari guru. Baik Bapak Ibu, setelah kita sesi pertama tadi, bagaimana kita memahami dengan diri sendiri, memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya ingin bagaimana kita bisa berdiskusi atau mendiskusikan hal atau memberikan refleksi kritis terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sejauh mana sih relevansi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan apa yang kita laksanakan sekarang? Jadi sedikit barangkali merupakan panduan untuk kita diskusi sekitar 20 menit ya. Misalnya masih bisa kita berdiskusi ini kelihatan ya? Bisa ya, Pak, kelihatan ya. ini? Bisa ini. Pak. Jadi ini panduan kita berdiskusi. Ya, Pak. Jadi kita membahas diskusi kita dari 4 pertanyaan pemantik ini. Yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak? Kemudian bagaimana kata menuntun dimaknai dalam konteks sosial budaya di daerah kita ya. Kemudian mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian apa relevansi pemikiran KHD pendidikan berhamba. Ini ya, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Saya kira ini pertanyaan yang merupakan pertanyaan pemantik ya untuk kita berdiskusi sama-sama. Ya, Pak. Kira cukup ya, cukup jelas. Itu merupakan pertanyaan bagaimana kita berdiskusi. Itulah acuan kita berdiskusi pada hari ini. Jadi saya harapkan bahwa diskusi yang kita laksanakan hari ini tidak keluar dari apa yang menjadi pertanyaan pemandu tadi. Jadi itu pertanyaan pemandu tadi seperti apa itu menuntun, kemudian seperti apa relevansinya. Itu ya. Kira-kira yang ingin bertanya duluan. Jadi saya nanti akan pandu ya. Silakan resen yang ingin mengajukan pertanyaan. Pak, bisa ditampilkan kembali anunya, Pak? Supaya jadi ini ya. Bisa kelihatan ya? Kelihatan Bapak Ibu? Iya, kelihatan Pak. Jadi ini yang menjadi pertanyaan pemantiknya ya. Jadi saya ambil dari LMS. Apa makna kata menuntun? Kemudian bagaimana kata menuntun itu kita maknai dalam konteks sosial budaya di daerah kita. Kemudian mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian apa relevansi. Jadi ada 4 pertanyaan pemantik inilah. Ini yang menjadi acuan kita berdiskusi. Jelas? Jelas Pak. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan yang ingin membuat pertanyaan silakan. Silakan raise hand. Silakan Pak Jasdar dulu, raise hand dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan mengenai atau terkait dengan pertanyaan pemantik yang pertama Pak, yang menuntun. Di mana konsep menuntun ini kalau kita kembalikan ke keadaan sekarang atau zaman sekarang, di mana dalam satu
contoh kita mengambil dalam satu lingkungan kelas itu terdiri dari beberapa siswa atau kemajemukan sangat tampak. Nah, konsep menuntun ini sebaiknya yang seperti apa? Karena kalau kita telaah dari kata menuntun ini, kemudian dikaitkan dengan kondisi di kelas, tentu akan berbeda di setiap peserta didik, Pak. Jadi konsep menuntunnya ini harus diarahkan yang seperti apa supaya bisa mengcover dari semua karakter yang ada dalam kelas. Saya kira itu. Terima kasih Pak Jastar. Jadi pertanyaan Pak Jastar kurang lebih bahwa seperti apa wujud dari menuntun yang bisa mengcover semua keberagaman yang terjadi dalam satu kelas ya, seperti itu ya. Iya Pak. Ya. Barangkali ada yang bisa memberikan tanggapannya? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Silakan Bu Santiana. Oke, baik. Bismillah, kalau dari pertanyaan Kak Jasdar tentang bagaimana menuntun seorang anak, semua mungkin kita pernah merasakan bahwa menghukum suatu anak pada saat bermasalah itu memberikan efek jerah kepada anak sehingga anak-anak bisa rajin. Ternyata yang saya rasakan, mungkin semua guru juga rasakan bahwa memberikan efek menghukum anak itu sangat tidak relevan. Bahkan anak tidak hadir mungkin ke sekolah di jam berikutnya. Contoh kayak saya pendidikan agama, saya kasih hukuman menghafal, ternyata hukuman menghafal, ternyata anak-anak bahkan tidak datang pada minggu berikutnya, pada jam berikutnya. Sehingga di sini bisa kita ambil bahwa menuntun anak itu kita harus penuh memiliki rasa keikhlasan, rasa kesabaran untuk mengajarkan mereka. Karena watak anak memang berbeda-beda dan kita juga sebagai guru harus memahami watak tersebut. Itu maksud saya, Pak. Terima kasih Bu Santiana. Masih ada yang lain tanggapan dari Ibu Nurdianti? Silakan Bu Nurdianti. Ya, baik, Pak. Jadi menanggapi dari pertanyaan Bapak Jasdar tadi, jadi menuntun yang bisa saya pahami dari yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa menuntun itu artinya kita membersamainya sampai akhir, sampai tujuannya. Jadi kalau dikatakan tadi bahwa kelasnya muridnya berbeda-beda karakter atau kemampuan, maka kita sebagai pendidik itu maksudnya kalau yang saya pahami ya Pak, bahwa kita tidak meninggalkannya, tapi misalnya sebagai contoh misalnya kemampuan, ada yang mungkin kemampuannya kurang, maka menuntunnya kita itu bukan meninggalkannya tapi membantunya sampai tujuannya tercapai. Ya, caranya itu bisa kita sesuaikan dengan kemampuannya anak tersebut. Jadi satu yang paling saya ingat, ada guru yang pernah memberi nasihat bahwa usahakan bahwa semua muridnya itu pulang dalam keadaan merasa berhasil. Walaupun berhasilnya tidak sama-sama berhasilnya bagaimana, sejauh mana berhasilnya masing-masing. Ya, cukup. Terima kasih Ibu Nurdianti. Itu tadi dua tanggapan ya tentang bagaimana menuntun. Menuntun di sini artinya secara tidak langsung disampaikan Ibu Nurdianti sama dengan mengawal ya, mengawal anak-anak kita dari awal sampai selesai, membelajarkan mereka, tidak mengajar mereka tapi membelajarkan mereka. Tuntun anak-anak kita untuk bagaimana mereka belajar sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan karakter mereka, seperti apa mereka mau belajar. Itulah maksud dari menuntun itu tadi. Masih ada tadi tanggapan yang disampaikan Ibu Ulfa? Ya, baik. Cuman tambahan Pak sedikit. Kalau menurut saya itu menuntun itu sama dengan mendampingi atau mengantar anak ke sebuah tujuan dengan tetap perlu bimbingan, entah bukan hanya dari kita guru, bisa juga apalagi orang tua yang berperan lebih banyak waktunya dengan si anak, guru, orang tua, bahkan lingkungan masyarakat. Ya, cukup sekian.
Terima kasih Bu Lupayani. Jadi inti dari menuntun itu tadi ya, bagaimana memberikan pendampingan, bagaimana menemani, kemudian bagaimana mengantar mereka, itu semua bagian dari menuntun. Inti dari menuntun di sini adalah bagaimana kita mendampingi siswa kita untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan, tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi seorang guru tidak mengajarkan kepada anak, tetapi bagaimana membelajarkan mereka. Itulah inti dari menuntun. Membelajarkan mereka dengan maksud bahwa mendampingi mereka belajar, ya, membelajarkan mereka bagaimana mereka bisa belajar, sehingga anak-anak kita bisa belajar dengan tidak merasa tertekan, tidak merasa, ya pokoknya mereka enjoy mengajar, ya. Saya kira seperti itu ya Pak Jasdar ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi maksud dari menuntun itu tadi, bagaimana kita mendampingi, memfasilitasi, mengantarkan, itulah tadi mengantar anak-anak kita, menuntut seperti itu. Jadi bukan kita mengajarkan ya, tetapi membelajarkan siswa kita. Ada lagi yang masih perlu kita diskusikan, hal-hal yang masih perlu kita diskusikan? Silakan raise hand. Sekarang saya minta tanggapan ya. Di pemantik di situ ada namanya menghamba pada murid, kata menghamba. Ini yang jadi sampai sekarang masih jadi ini ya. Ada semacam apa ya? Salah persepsi atau ada itu kata menghamba. Yang ingin saya tahu di sini seperti apa Bapak dan Ibu membahasakan atau mengartikan kata menghamba kepada murid. Menghamba kepada murid. Ibu Angriana silakan. Siap Pak, makasih atas kesempatannya. Ya betul sekali Pak. Masih banyak guru-guru yang salah persepsi atas kata menghamba ini. Mereka mengatakan kenapa kita sebagai seorang guru harus menghamba kepada anak murid. Mereka pikirnya bahwa kalau menghamba itu berarti kita harus mengikuti segala kemauan murid. Tapi bagi saya di sini maksudnya seorang guru itu harus memiliki rasa hormat, memuliakan anak, sehingga jika tumbuh perasaan tersebut, maka tanpa disadari dalam diri anak akan tumbuh juga rasa senang, bahagia. Karena kalau pada saat kita mengajar anak-anak dengan kekerasan, pasti akan anak-anak itu tidak merasa bahagia. Saya selalu setiap akhir pembelajaran saya, kenapa saya sering memberikan mereka ice breaking atau games? Karena prinsip saya pada saat mereka pulang mereka harus bahagia. Jadi bagi saya menghamba kepada anak itu bukan berarti kita harus mengikuti kemauan anak-anak, tetapi memang kita harus menghormati, tapi dalam artian kata menghormati bukan menghormati artinya menghormati mereka sebatas saya guru kalian dan kalian adalah murid saya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Angriana. Ya, ada yang lain yang bisa menyampaikan menghamba seperti apa kata menghamba pada murid? Bagaimana setiap guru? Pak Jasdar, silakan Pak Jasdar. Baiklah, saya akan mencoba mengartikan mengenai kata menghamba. Kalau menurut saya menghamba itu bukan diartikan sebagai 100% mengikuti kemauan siswa, tetapi kita di kata menghamba ini menurut saya kita berperan sebagai fasilitator, memberikan pelayanan kepada siswa mengenai masalah model belajar yang diminati. Jadi bukan kita yang memaksakan pencapaian dan model belajar terhadap siswa, tetapi kita yang mendampingi, memfasilitasi siswa dalam kelas
seperti apa model pembelajaran yang cocok yang diminati siswa. Jadi bukan memaksakan atau bukan sepenuhnya menuruti keinginan siswa, tetapi memberikan pelayanan mungkin lebih kepada pelayanan yang maksimal kepada peserta didik. Saya kira itu, Pak. Terima kasih Pak Jasdan. Ada lagi? Jadi harus kita paham ya. Jadi menghamba di sini bukan maksudnya bahwa guru itu harus hormat kepada siswa. Itu. Ibu Nur Rahidah sudah bisa, sudah bagus mikrofonnya mungkin Ibu Nur Rahidah. Iya Pak, sudah bagus, numpang wifi. Ya, silakan Ibu Nur Rahidah. Menambahkan dari pendapat Pak Jasdar bahwa seorang guru itu selain dia memberikan pendampingan, bimbingan, tapi juga menjadi fasilitator, di mana guru harus memahami kebutuhan peserta didik. Jadi ketika membelajarkan anak, itu harus mengerti kebutuhan peserta didik, kemudian membebaskan dalam arti anak bebas berkreasi dalam proses pembelajaran. Kalau dibawa ke ruang proses pembelajaran seperti itu, Pak. Terima kasih Bu Nur Rahidah. Jadi itu intinya. Jadi menghamba kepada murid bukan dalam artian bahwa seorang guru harus hormat kepada murid. Tidak seperti itu ya. Tetapi apa yang menjadi program, semua yang menjadi program dari guru itu harus berpusat kepada kebutuhan muridnya. Semua mengarah kepada itu, berfokus kepada mau menyusun tujuan pembelajaran, perhatikan murid yang harus diperhatikan. Membuat program di sekolah misalnya itu fokus kepada bagaimana dengan kebutuhan muridnya. Itu maksudnya menghamba kepada murid ya. Jadi ini yang sampai sekarang teman-teman guru penggerak yang masih banyak pertanyaan, kenapa mesti menghamba kepada murid? Apakah tidak seharusnya kita ganti kata-kata yang lain yang mungkin lebih kedengaran, lebih elegan, lebih itu ya. Tapi seperti itulah bahwa kata menghamba kepada murid itu harus kita pahami secara luas. Tidak kita pahami sebagai bahwa guru harus hormat kepada siswanya, tidak seperti itu. Tapi seperti yang disampaikan tadi Pak Jasdar, yang sampaikan Ibu Nur Rahidah, itulah wujud dari menghamba kepada murid itu tadi. Bagaimana kita selaku fasilitator terhadap murid kita, bagaimana kita selaku mentoring kepada murid kita, bagaimana kita selaku coaching terhadap murid kita, itu semua bagian dari menghamba kepada murid. Bahwa apa setiap usaha yang kita lakukan adalah berfokus pada tujuan atau kebutuhan dari murid. Sebenarnya tidak terasa waktu ya Bapak Ibu ya. Kita sudah lewat dari waktu yang sebenarnya. Seharusnya kita selesai jam 15 ya, jam 3. Ini sudah lewat. Ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah jadikan diskusi ini sebagai bagian menguatkan pemahaman kita. Bagaimana kita memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kali kita mengupas ke konsep eksplorasi konsep yang ada. Di sana ada beberapa literasi, beberapa referensi yang bisa menguatkan pemahaman kita, bagaimana kita lebih mengenal lagi, lebih mendalami pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita masih mending ya, kalau misalnya ini kita pertama kali kita menggunakan LMS melalui PMM, ini memang agak beda. Kalau dulu LMS via SIM PKB itu di eksplorasi konsep, semua halaman itu yang dikomentari begitu. Jadi kalau misalnya ada 12 halaman di situ yang dieksplorasi konsep mandiri, itu 12 halaman di situ semua harus dikomentari. Tapi saya lihat sekarang itu di LMS tidak seperti itu. Tinggal satu kali diberikan pertanyaan,
Tiga pertanyaan mungkin di situ ya. Gimana, sudah dijawab di pertanyaan di eksplorasi konsep? Sudah ada yang kerja ya? Eksplorasi konsep di kuisnya sudah? Sudah Pak. Sudah Pak. Itu. Kemudian tugas selanjutnya di eksplorasi konsep adalah membuat video ya, membuat video singkat, video bagaimana pemahaman kita terhadap, saya kira apa yang Bapak Ibu tampilkan tadi ini itu sudah bisa ditampilkan, bagaimana Bapak dan Ibu bisa sejauh mana pemahaman Bapak dan Ibu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tadi saya kira sudah bicara satu-satu, menyampaikan. Saya kira ini tinggal diperlancar saja, tinggal itu yang divideokan. Saya kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi baik Bapak Ibu, saya kira sebenarnya maksudnya kita tadi kita mau sesuai dengan agenda bahwa setelah ini ada lagi, saya anggap bahwa apa yang kita diskusikan tadi merupakan penguatan terhadap materi kita pada hari ini. Sekaligus kita berdiskusi, kemudian sekaligus menjadi penguatan terhadap materi yang kita pahami selama ini. Karena waktu juga yang membatasi kita, ini pertemuan kita pertama, dan alhamdulillah kesan saya bahwa CGP yang saya fasilitasi saat ini, dari beberapa angkatan yang saya fasilitasi, CGP Makassar adalah orang-orang hebat semua. Jadi saya tangkap sudah mampu mengkomunikasikan, sudah mampu memberikan, Terima kasih Pak. Sudah mampu memberikan pandangannya. Mudah-mudahan ke depannya, ini baru perdana ya, mudah-mudahan ke depannya kita lebih bagus lagi. Insya Allah besok kita akan bertemu di ruang kolaborasi 1, di mana di sana kita akan membuat berdiskusi di board. Jadi nanti akan kita bagikan board untuk kita berbuat diskusi. Kita bagi ke 3 kelompok ya. Siap, Pak. Silakan Pak Jasdar buat 3 kelompok ya, dibagi 3 kelompoknya nanti. Siapa kelompok, kemudian via SMS, via chat ke saya. Nanti saya tentukan kelompok ini. Karena seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di ruang ini. Saya selalu saya selalu merasa bahwa tidak mudah kita meluangkan waktu di waktu-waktu seperti ini. Waktu-waktu seharusnya Bapak dan Ibu sudah harus beristirahat. Tapi demi tugas tanggung jawab, Bapak dan Ibu meluangkan waktunya untuk bersama-sama dengan saya saat ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depannya pertemuan kita akan lebih bagus lagi, lebih bergairah lagi, dan lebih semangat lagi. Dan ini saya kesan kita pertama pada hari ini bahwa pertemuan kita hari ini cukup sukses. Saya kira terima kasih. Silakan Bapak dan Ibu beristirahat. Untuk sesi terakhir kita foto bersama ya. Sudah ada Pak Haris sudah minta foto bersama. Tapi Pak Haris, diaktifkan dulu kameranya Pak Haris. Silakan yang mau foto, silakan Bapak Ibu. Coba satu orang yang foto, karena saya habis roll tuh, saya bilang habis rollnya. Silakan Pak Jasdar, kemudian kirim di grup Pak Jasdar. Oke Bapak Ibu, kira selesai. Terima kasih Bapak PP, Pak Abdul Haris, Pak yang PP yang saya lupa namanya, Bapak PP. Siapa teman PP-nya Pak Haris? Saya Pak, Ibu Rizka. Oh, Ibu Rizky. Iya Pak. Maaf Ibu Rizky. Iya Pak. Minta maaf Ibu Rizky. Iya Pak. Iya tidak apa-apa Pak.
Saya berterima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya demi tugas dan tanggung jawab kita. Mudah-mudahan ke depannya pertemuan-pertemuan kita selalu lebih baik lagi dan selalu diberkati. Cukup sekian pada hari ini. Silakan beristirahat Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan beristirahat Bapak Ibu. Beristirahat Pak, makin Pak buka. Mama gak bikin Pak buka di abe. Tidak kasar. Tidak kasar bikin Pak buka. Langsung Pak beli Pak.